Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Tadris Biologi A yang beranggotakan saya Kapasetio, Dina Ismi Tuzako, Siti Korea, dan Nur Syabani akan menjelaskan kegiatan mini riset yang berjudul Hubungan Pola Makan dan Insomnia dengan Risiko Gastritis pada mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Adapun data yang diperoleh adalah data berupa wawancara dan secara online. Pengisian angket formulir berikut beberapa video kegiatan wawancara, hasil jawaban, hasil analisis, dan kesimpulan hasil penelitian. Wawancara mengenai hubungan pola makan. Sebelumnya namanya siapa sih? Saya Sarah. Jurusan apa sih? Pertanyaan pertama. Dalam sehari, Teteh biasanya makan berapa kali? Biasanya 3 kali. 3 kali? Wajar ya berarti umum ya 3 kali. Barangkali 5 kali gitu. Terus biasanya suka makan pedas nggak nih tiap harinya? Kalau tiap hari enggak, jarang aja. Jarang, berarti kadang-kadang makan. Nggak sih sama makan pedas? Suka. Oke. Terus, nah kalau makanan asam nih, makanan yang asam itu suka nggak? Enggak, kurang suka. Berarti jarang ya makan ya? Terus, oh ya, suka junk food nggak kira-kira? Itu nggak terlalu sih. Berarti paling makan junk food tuh jarang-jarang. Paling seminggu berapa kali gitu? Nggak, paling nggak ya kalau misalnya emang lagi pengen. Jarang. Nah, suka makan tengah malam nggak? Suka. Suka? Ya. Sering berarti? Sering. Terus, biasanya suka sarapan nggak? Kalau tiap pagi? Harus berarti tiap hari harus sarapan gitu ya. Kalau pola tidur biasanya tidur berapa jam dalam sehari? Atau 7 atau 8 jam. Nah, terus biasa suka tidur siang? Suka. Jadi jarang banget tidur siang ya? Atau nggak pernah? Bisa dibilang nggak pernah. Nggak pernah tidur siang, sibuk ya kuliah banget. Terus pernah nggak ngalamin insomnia gitu? Kadang tuh nggak bisa tidur jadi. Pernah, sering. Hampir tiap hari? Enggak tiap hari, sering. Kalau tidurnya nih, biasanya jam berapa tuh tidur di malam hari? Apakah sebelum jam 12 malam atau biasanya sesudah jam 12 malam? Kalau nggak mengalami insomnia? Untuk diri sendiri mungkin apa ya, fleksibel. Ngerjain tugas ya di atas jam 12. Kalau tugasnya sedikit bisa di jam 12. Berarti kadang-kadang ya, kadang jam 12 lebih, kadangnya biasanya di atas jam 11. Terus sering itu nggak? Tiba-tiba kebangun di malam hari. Lagi tidur nih, anak-anak tidur dari sore, tiba-tiba kebangun. Sering nggak gitu? Suka gitu? Iya, sering pernah. Kita punya riwayat penyakit gastritis atau mah tidak? Dulu pernah, apa mungkin sekarang kayaknya udah jarang kali. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu aja sih Teh buat wawancara kita. Sebelumnya namanya siapa? Nama Dinda Priscilla. Dari jurusan gastritis. Semester 6. Sebelumnya minta waktunya dulu ya saya buat survei mengenai hubungan pola makan dan pola tidur dengan risiko gastritis pada mahasiswa. Jadi umurnya berapa sih? 20 tahun. Biasanya kalau dalam sehari makannya berapa? 3-4 kali sih. Sering juga ya Teh. Suka makan pedas nggak Teh? Akhir-akhir ini udah jarang makan pedas. Kalau pagi sarapan nggak? Kalau pagi tuh belum sarapan karena mau makan terus. Berarti sarapannya siang? Iya, kan siang. Kalau makanan asam suka nggak? Kalau asam nggak tahu, nggak terlalu. Suka makan junk food? Suka tapi nggak sering, jarang berarti ya.
Berarti kalau malam sering insomnia. Kalau akhir-akhir ini dia semenjak puasa iya, tapi kalau biasanya jam 10 udah tidur sih. Itu biasanya kalau insomnia itu biasanya ngerjain tugas atau gimana, atau makan atau gimana. Kalau insomnia kadang ngerjain tugas atau apa ini. Kalau dalam sehari biasanya berapa jam tidurnya? Kurang dari 8 jam sih. Kurang dari 8 jam. Kalau siang sering. Kalau siang kalau libur tidur. Kalau libur tidur itu jarang ya Teh? Atau jarang atau nggak pernah? Jarang tidur siang. Karena mungkin karena kuliah ya? Iya, karena kuliah. Berarti kalau tidur malam tuh biasanya seringnya jam 10 malam ya? Iya, teratur berarti ya? Tapi kadang bangun tengah malam. Kalau bangun tengah malam enggak sih, jarang atau nggak pernah? Jarang. Punya riwayat penyakit mah? Punya dia asam lambung. Itu berarti suka makan pedas? Iya, dulunya tuh suka makan pedas asam gitu. Tapi sekarang karena punya riwayat itu, iya jadinya jadi dikurangi. Nggak ketemu. Ya seperti yang kayak lihat lah. Baik. Gimana kayak kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Nah, di sini kelompok kita pengen ngadain survei nih, wawancara mengenai pola makan dan pola tidur, hubungan pola makan dengan pola tidur terhadap risiko gastritis pada mahasiswa. Nah, di sini sebelumnya kita perkenalan dulu nih, Zahra jurusan apa dan semester berapa nih? Wah, jurusan paling sibuk lah, apalagi kalau bukan biologi. Iya. Jurusan biologi semester 6 ya. umur kira-kira Zahra apa gini? Ya 20 plus lah. Pertanyaan pertama nih, kira-kira Zahra sehari itu makan berapa kali? 3 sampai 4 kali sih. Cuman kalau lagi puasa gini paling 1 sampai 2 kali aja. 3 sampai 4 kali Kalau lagi puasa. Nah, suka makan pedas nggak gitu? Iyalah, sering. Ya. Sering makan pedas? Oke. Nah, kalau makan asam nih, suka makan asam nggak? Kayaknya dibanding sama pedas, asam tuh jarang banget dimakan sih. Berarti termasuk gak terlalu suka lah ya sama asam. Kalau junk food nih, suka nggak makan junk food? Suka banget sih ya. Gila. Berarti sering makan? Sering. Ya. Seringnya sering banget apa sering aja? Sering aja deh. Sering aja. Berarti nggak terlalu kayak tiap hari banget gitu ya. Tapi sering. Kalau tengah malam, suka makan tengah malam nggak? Suka. Kan kita suka begadang. Kita tengah malam. Iya. Berarti dari ya sering gitu lah ya. Kalau sarapan, biasanya sarapan nggak kalau tiap hari? Wajib. Terus kalau pola tidur nih, kira-kira sehari itu tidur Kayaknya kurang dari 8 jam. 5 jam, Ada 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Itu kalau nggak ada laprak ya? Iya. Kalau ada lapar paling cuma berapa jam? 5, 4 lah. Kita suka begadang. Nah, biasanya nih suka tidur siang nggak? Udah sih, kita kan kuliah terus. Jadi nggak pernah ya, hampir nggak pernah tidur siang gitu. Kalau insomnia, sering nggak? Karena begadang jadi insomnia. Karena insomnia jadi begadang kan. Terus jadi tugas deh gitu. Iya. Oke. Terus kalau tidur nih, kan tadi tidur kira-kira 5 sampai 4 sampai 5 jam ya. Nah, tidurnya biasanya tuh kurang dari jam 12 malam apa biasanya melebihi jam 12 malam? Kalau aku emang biasanya lebih jam 12 malam. Karena meleknya aku di situ di atas jam 12 malam. Jadi udah bisa nih tidur dulu, biasanya tidur dulu bentar, terus melek lagi sampai jam 12. Terus nih, misalkan nih dari sore tidur, malam sering kebangun nggak? Iya. Tiap hari. Nah, pertanyaan terakhir, Zara punya riwayat gastritis nggak? Tapi gastritis itu apa sih kalau boleh tahu? Gastritis itu gangguan pada lambung. Biasanya lambungnya itu kayak terbuka gitu. Sama kayak emang. Ya lemah aku punya. Ya. Tapi sampai sekarang masih begini. Ya kadang suka kamu nyeri-nyeri gitu sakit. Oke. Oke, mungkin itu aja sih wawancara kita. Makasih buat waktunya Zahra. Sama-sama kayak. Oke, dan di sini kita sudah membuat Google formulir atau angket dari hasil penelitian kami. Di sini kita juga sudah membagikannya kepada mahasiswa-mahasiswa IAIN Syekh Jati Cirebon. Di sini ada judul, kemudian deskripsi singkatnya, dan beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Seperti nama, jurusan, jenis kelamin, fakultas, kemudian berapa kali Anda makan dalam sehari,
umur ya, kemudian apakah Anda suka makan pedas dan sebagainya. Nah, di sini berhubung kita sudah menyebarkan angket ini kepada para mahasiswa, di sini juga terdapat jawabannya. Jawaban yang kita dapatkan di sini ada 42 responden. Di sini kita dapat melihat jawaban-jawaban dari responden yang dikirimkan oleh responden. Oh iya, jangan lupa untuk mengklik ini ya, menerima jawaban, agar jawaban yang dikirimkan dapat masuk ke kita. Ada 42 responden yang mengisi dari angket yang kita sebarkan. Di sini ada nama-nama responden. Kemudian jawaban-jawaban berupa jurusan, kemudian semester, dan jenis kelamin. Di sini ada 72% atau 31 responden perempuan dan 26,2% atau 11 responden laki-laki. Di sini juga ada fakultas. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang kita ajukan seperti umur. Di sini rentang umurnya kita dapatkan ada 18 sampai 22 tahun atau mayoritas adalah umur produktif. Kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebiasaan pola makan dan pola tidur. Seperti apakah Anda suka makan pedas? Di sini ada 76,2 atau 32 orang yang suka makan pedas dan ada 23,8 atau 10 orang yang tidak suka makan pedas. Di sini juga apakah Anda sering makan pedas? Di sini ada 20 orang atau 47,6% yang sering memakan makanan pedas. Kemudian ada 17 orang atau 40,5% orang yang kadang-kadang makan pedas, dan ada sekitar 1 orang atau 2,4% yang tidak suka makan pedas. Dan jawaban-jawaban lain yang kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Dari jawaban-jawaban ini kemudian kita analisis dalam data tersebut. Nah, untuk analisis datanya, kita di sini sudah analisis ya teman-teman. Kita analisis data dari yang pertama, yakni tentang analisis karakteristik sampel. Analisis karakteristik sampel ini kita lihat dari karakteristik responden kita, yakni usia dan jenis kelamin kebetulannya. Nah, usia responden yang kita dapatkan tadi adalah rentang 18 sampai 20 tahun atau usia produktif. Mayoritas memiliki umur di atas 20 tahun dengan merupakan usia produktif. Kemudian jenis kelamin, di mana tadi terdapat 11 responden laki-laki dan 31 responden perempuan. Selanjutnya adalah distribusi variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah variabel bebas berupa pola makan dan pola tidur. Kemudian variabel terikat adalah kejadian gastritis di sini ya. Oke. Kemudian analisis data untuk hubungan pola makan dan pola tidur dengan risiko gastritis. Yang pertama adalah hubungan kebiasaan makan pedas dengan risiko gastritis. Di sini terlihat bahwa responden yang sering makan makanan pedas ini memiliki risiko 58,3% penderita penyakit gastritis, sedangkan 41,7% lainnya tidak. Kemudian untuk responden yang tidak pernah makan makanan pedas, dia tidak memiliki resiko untuk terkena gastritis. Nah, data ini didapatkan dari angket yang kita sebarkan tadi ya. Kemudian ada hubungan kebiasaan makan masam dengan risiko gastritis. Di sini dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang erat antara kebiasaan makan masam dengan risiko gastritis, di mana responden yang sering makan masam 100% beresiko terkena gastritis dibandingkan dengan responden lain yang jarang memakan makanan masam. Kemudian di sini juga untuk kebiasaan makan junk food, ternyata presentasinya adalah responden yang sering makan makanan junk food lebih berisiko tinggi sebanyak 56,2%, sedangkan responden yang tidak pernah makan junk food ini tidak ada ya teman-teman. Oke, kemudian untuk selanjutnya hubungan sarapan pagi dengan risiko gastritis. Di sini tidak ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan makan pagi dengan resiko gastritis teman-teman, karena kita lihat ya responden yang sering makan makanan pagi, sering sarapan pagi ini juga memiliki resiko
untuk terkena gastritis sebanyak 56,5%. Oke, kemudian kebiasaan tidur sebelum tengah malam. Di sini juga terdapat hubungan antara kebiasaan tidur sebelum tengah malam dengan resiko gastritis, di mana orang responden yang memiliki kebiasaan tidur sebelum tengah malam ini hanya memiliki resiko gastritis sebanyak 44%, sedangkan orang yang selalu tidur setelah tengah malam memiliki resiko terkena gastritis sebanyak 80%. Selanjutnya adalah hubungan kebiasaan tidur siang dengan resiko gastritis. Ternyata tidak ada hubungan atau hubungan yang signifikan antara kebiasaan tidur siang dengan resiko gastritis. Di mana kita lihat orang responden yang sering melakukan tidur siang juga memiliki resiko gastritis sebanyak 66,7%. Oke, dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pola makan dengan pola tidur terhadap resiko gastritis pada mahasiswa. Di mana resiko pada pola makan ini lebih besar pengaruhnya terhadap resiko gastritis. Kebiasaan pola makan ini lebih besar pengaruhnya dengan kebiasaan pola tidur. Di sini ya.